Halo sahabat Sakawarga, ketemu lagi di kanal ini. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Mudah-mudahan seperti biasa kita dalam keadaan sehat dan tentu saja waras. Hari ini luar biasa karena saya ketemu sahabat baru, kawan baru, dan saya sedang ada di Tabanan, Bali untuk melihat-lihat apa yang dikerjakan oleh Beli Putu. Terima kasih Beli Putu sudah menyediakan waktu, mau diganggu nih. Nggak mengganggu karena kebetulan saya sendiri pengangguran. Oh. Jadi Pengangguran tapi karyanya luar biasa. jadi waktunya adalah buat ngobrol. Oke. Ya mudah-mudahan obrolan kita bisa jadi inspirasi, jadi motivasi buat yang lain untuk mengerjakan apa yang dilakukan oleh Beli Putu dan teman-teman. Iya, Nah, yang pertama ini Beli, ini kita ada di apa namanya nih? Ini penangkaran karantina burung hantu. Oke. Nah, Namanya dia Tito Alba. Tito Alba itu nama Latinnya. Oh, oke. Nah, kalau di Jawa ini serak Jawa bilang. Oh, oke. Nah, kenapa burung hantu yang Ya, gimana cerita awalnya? Cerita awalnya sebetulnya panjang, tapi kita persingkat aja. Siap. Ini burung, jenis burung hantu ini dia pemangsa tikus. Jadi karena kebetulan saya sendiri petani yang kerap kali mendapat musibah dari tikus. Jadi kita buat program ini, nanti burung ini ditaruh di sawah sebagai pengendali hama tikus. Jadi bukan pembasmi, karena alam ini memang harus ada. Tapi yang terpenting adalah yang ada itu terkendali sehingga semuanya harmonis. Begitu. Nah, awal mulanya kenapa kemudian ke sini? Apa karena memang sawahnya kena hama tikus awalnya, lalu kemudian mencari cara untuk mengendalikan tikus itu dengan cara yang lebih alami, atau? Awalnya dulu kita ada di satu komunitas yang kita sebut Tabanan Lover. Ya, Tabanan Lover ini membuat sebuah pilot project dengan tema pertanian ramah lingkungan. Jadi dalam proses setelah berjalan di sebuah kelompok tani, kalau nasionalnya, kalau kita di Bali menyebutnya subak. Setelah jalan di satu subak, wacana kita akhirnya kita ada masalah hama tikus. Jadi karena tajuk rencananya adalah pertanian ramah lingkungan, kita pun akhirnya berpikir untuk mencari cara bagaimana mengendalikan populasi tikus ini secara alami. Ya, pada waktu itu macam-macam lah idenya, kita lepasin ular, kita lepasin kucing dan lain sebagainya. Ya, tapi setelah kita rembug-rembug dan melihat situasi, akhirnya ketemu cara ada sebuah burung hantu yang satu jenis itu dia memang spesialis predator tikus. Jadi pada saat itu akhirnya saya dan satu teman dikirim ke Telogoweru, Jawa Tengah, untuk mempelajari cara menangkarnya dan untuk mempelajari bagaimana sistem kinerjanya dia dan bagaimana cara untuk pengembangbiakannya dia secara alami dan baik secara di karantina atau apa breedingnya. Nah, pulang dari sana ya kita coba, ya akhirnya berhasil gitu. Cuman yang membuat beberapa kendala itu membuat karantina ini adalah pasokan pakan. Karena kita nggak bisa beli di warung atau di mana. Mungkin kalau tikus putih gampang kita dapat di pasar burung dan lain sebagainya. Cuman karena tujuannya adalah untuk mengendalikan populasi hama tikus yang ada di sawah, jadi kita pun harus nyari tikus yang lokal. Supaya dia mengenali bahwa ini makanannya. Iya. Jadi ya akhirnya berjalan dan saat ini
dulu kita tergabung dari pilot project itu sudah berjalan akhirnya karena kita juga memiliki keluarga dan lain sebagainya dengan segala tuntutannya kita pulang nih dari program itu gitu. Nah akhirnya setelah pulang ternyata di sini perjalanannya agak tersendat. Sedangkan petani yang membutuhkan banyak. Akhirnya kita ditelepon lagi dari Jawa Tengah. Pak Parto ngapain aja di Bali kok sekarang tambah up lagi kasusnya gitu. Hama ya. Ya akhirnya kebetulan kami juga mendirikan komunitas. Komunitas budaya juga sebetulnya, tapi lebih ke lingkungan. Karena lingkungan ini adalah alasan untuk berbudaya. Jadi kita akhirnya berdiri sendiri nih. Yang gerakan yang lama bukan kita tinggalkan, cuman kita lebih konsen dengan program kita. Gitu. Jadi itu alasannya kenapa nangkar ini ya. Nangkar ini. Tapi memang sebelumnya populasi jenis burung hantu ini di sini di Tabanan tuh memang awalnya banyak. Memang ada, cuman tidak banyak karena kelemahannya dia tidak bisa bikin sarang. Nah dari kelemahan tidak bikin sarang ini, jadi naruh telurnya di mana kalau dia? Nah ini yang masalahnya harus ada pohon yang besar kayak beringin, jadi dia kan ada lubang-lubang itu. Nah akhirnya kan nah yang masalahnya itu seberapa besar pohon beringin itu ataukah pohon-pohon yang lain, walaupun dengan banyak lubang yang ada di sana cuman satu pasang yang stay. Nah anak-anaknya ini hijrahlah jauh dia kalau sudah musimnya produktif. Gitu. Jadi burung ini tidak pernah bertambah banyak. Sedangkan kalau siklus hama, kalau kita pelajari secara akademisi, sepasang tikus itu bisa menjadi 1.500 selama 1 tahun. Nah, jadi apa ya? Jadi, nah inilah akhirnya kita mulai membuat sebuah konservasi rekayasa istilahnya. Karena menanam pohon dengan besar sekian pun instan nggak bisa. Betul, butuh waktu ya. Butuh waktu ya. Belum kalau ditebang kemudian. Nah itu lagi masalahnya kan. Dan pohon-pohon yang besar pun banyak yang tertebang. Jadi ini ada, cukup mengancam populasi daripada burung. Akhirnya dibikin penangkaran itu. Dibikin penangkaran dan dibikinkan sarang-sarang rekayasa. Itu namanya rubuhan. Rumah burung hantu. Gitu. Singkatannya rubuhan ya. Jadi seperti yang Mas lihat di sana. Nah, yang kayak rumah burung dara itu. Nah, itulah yang mesti kita buat di sawah-sawah. Dia tempat naruh telurnya. Ya, tempat mengeramnya, tempat menetasnya, dan gitu. Membesarkan anak-anaknya pun di sana. Tapi kalau dikasih tempat kayak gitu dia mau? Mau. Nah, karena kenapa mau? Ini yang pertama kan kita observasi nih. Dari karantina ke satu subak, satu kelompok tani. Kan sudah ditempatkan di rumahnya. Nah, setelah sampai di subak itu dia mesti 3 hari sampai 4 hari harus ada di dalam. Nah, jadi ada kotorannya, ada sisa muntahannya, karena dia ini kan menelan semuanya, bulu tulang itu ditelan. Nah, setelah 12 jam dagingnya terserap semua. Tinggal sisa-sisa makanannya. Sisanya itu yaitu tulang sama bulu. Nah, itu yang dikeluarkan. Jadi bentuknya seperti pelet sebesar sekian lah. Gitu. Jadi itu nanti yang digunakan untuk sarang gitu. Artinya kalau sudah ada itu dia mengenali itu sebagai nah setelahnya anak-anaknya pun kan meniru orang tuanya, meniru induknya. Nah, di sana peran kita sebagai petani ataukah sebagai orang-orang yang peduli dan juga sebagai pemerintah adalah menyediakan setelahnya. Gitu. Akhirnya ya setelah 1 tahun dia mulai produktif ini ya kita harus siapin rumah baru lagi. Siklusnya 1 tahun. Ya,
siklusnya dia 2 kali setahun. Cuman produktifnya di umur 1 tahun dari baru lahir ini. Oke. Gitu. Artinya produktif itu dia mulai bisa bertelur lagi? Iya, umur 1 tahun. Jadi setelah 1 tahun itu, kalau musimnya musim kawinnya dia atau musim beranaknya dia itu 2 kali setahun. Berkisar di Februari Maret dan yang terakhir adalah di Agustus September. Sementara tikusnya 1.500. Iya. Dalam setahun. Ya. Nah, kalaulah ini tidak diimbangi dengan pergerakan seperti ini, jadi akan sia-sia juga. Kemarin yang kelemahan kita di program yang pertama adalah tidak melakukan pendampingan ke kelompok taninya, ke kelompok tani. Ya? Jadi kita serahin, ya udah selesai. Nah, saat ini kita berubah, nambah kerjaan sih, nambah kerjaan ya, anggaplah buang-buang waktu gitu. Kan pengangguran selalu buang-buang waktu, nggak ada biaya untuk transport. Ya kita dampingi. Ya paling tidak 3 bulan, 2 bulan sekali kita datang ke tempat itu untuk diskusi. Dan sorenya pun kita lihat situasinya. Kalau memang ini sudah mulai berkembang biak, kita mulai diskusi. Diskusi dengan ketua kelompok taninya, dengan masyarakatnya, bahwa kira-kira lagi 1 tahun ke depan ini kita butuh rubuha. Kita lihat anak populasinya berapa, umpamanya, karena dia minimal sekali beranak itu minimal 3 sampai 7 sampai 8. Jadi populasinya pun harus kita pelajari, anaknya nih berapa nih. Jadi bisalah kita ancang-ancang. Kalau semisalnya petaninya tidak mampu berswadaya, ya tugas kita mencarikan sponsor untuk pengadaan rubuhan-rubuhan yang baru ini. Jadi ke depan kita nggak ngurusin ini toh. Betulnya capek juga. Karena sudah ditransfer ke kelompok-kelompok tani itu ya. Jadi akan lebih mudah ke depan. Nah, dari mana sebetulnya idenya kenapa kemudian sampai ke burung hantu? Karena kan ini kan saya membayangkannya teman-teman mendiskusikan ini ada masalah hama. Biasanya kan kalau hama langsung aja dibasmi dengan entah itu dengan pestisida atau dengan cara-cara yang lebih instan ya. Kalau yang dilakukan oleh Beli Putu ini kan sepertinya dia kita lihat dulu nih ekosistem yang sebetulnya alaminya ada predatornya kita upayakan tetap ada. Nah itu kesadaran itu datangnya dari mana, Bu? Ya kembali lagi di program awal kita itu adalah tajuk rencananya kita sebut sebagai Umawali. Ya kembali Umawali itu maksudnya kembali ke tatanan awal, kembali ke artinya pertanian yang memang benar-benar ramah lingkungan. Itu artinya topiknya adalah keselarasan alam, keselarasan antara manusia dengan alamnya sendiri. Ya mungkin sama Tuhannya nggak kita bicarakan karena entahlah, kita nggak tahu pastinya gitu. Tapi yang pasti kan kalau perut kita lapar, ada padi tumbuh, kita panen, kita jemur, ya makan. Ada ikan, kita masaknya seperti apa kita makan. Tapi kalau ngomong masalah sama Tuhannya, saya nggak berani banyak komentar karena lebih baik bagi kita sendiri ya alam ini ya Tuhan yang nyata, yang patut kita hargai, yang patut kita pelihara. Intinya hidup itu kan harus saling menjaga antara manusia dan alam, karena alam menjaga hidup kita, kita pun wajib menjaga alam kan gitu. Jadi adalah take and give gitu. Jadi itu tajuk rencananya. Kenapa akhirnya nyari solusi ini? Gitu. Karena setelah dipelajari dari semua binatang yang ada, burung ini yang paling memang paling ekstrim cara berburunya. Jadi kalau dia makan saja 4 ekor per malam,
Tapi kalau naluri membunuhnya tetap ada. Nah di luar makan pun dia cuma membunuh. Oke. Meskipun nggak dimakan. Meskipun nggak dimakan karena sudah kenyang. Dimakan. Oke. Oh, jadi memang ini lebih efektif ya? Ya lebih efektif karena binatang yang lain misalnya ular gitu ya? Ya jauh, karena tikus ini apa ya, binatang yang super cerdas, paling cerdas, boleh dibilang paling cerdas di antara semua binatang. Jadi dia selalu adaptif dengan semua perubahan. Jadi kalau itu terkait mengancam kehidupan mereka, mereka pun selalu akhirnya mencari jalan. Cuman burung ini yang memang benar-benar seperti namanya burung hantu gitu. Jadi karena dia di sayap tidak ada frekuensi, jadi tidak bersuara, senyap sekali. Kalau mungkin di YouTube bisa dilihat frekuensi sayap burung elang sama frekuensi sayap Tito Alba ini. Jadi kalau ini flat sekali dia. Kalau elang masih begini gitu. Jadi kepakan sayapnya masih kedengar ya? Ya. Nah kalau burung ini, nah seumpamanya ini ada tikus nih, ini ada benda yang sangat ringan, seperti kapas atau apa. Si burung ngambil tikus, kapas ini nggak bergeming. Oh saking nggak ada getaran frekuensinya. Jadi itu kehebatan daripada burung Tito Alba ini, ketimbang predator yang lain. Kenapa akhirnya kita lebih menjurus ke memilih burung ini. Jadi kan karena siklusnya ini, siklus hamanya ini terlalu luar biasa nih. Akhirnya cari, karena tikus itu selalu terkalahkan oleh rasa resah. Dia pun tak pernah tahu kapan dirinya akan ditangkap kan gitu. Jadi kalau burung-burung ataukah ular atau apa kan masih ada kucing, masih ada riak-riaknya nih, dapatlah sembunyi gitu. Nah pas di luar ini memang dia nggak pernah tahu dirinya sudah dalam cengkraman. Nah sekarang berapa subak beli yang didampingi? Saat ini lumayan sih. Pertama kita ada di sini masih wilayah Kecamatan Penebel Tabanan, itu namanya Subak Banwo di daerah Biaung, Desa Biaung. Terus yang kedua ada di Selabih, daerah Tabanan paling barat. Terus juga ada di daerah Wonogiri, itu juga Selemadeg. Ada juga daerah Badung, daerah Petang. Dan di Tabanan sendiri ada di sini Tegal Jadi namanya, Subak Pengembungan. Ya. Cukup lumayan banyak sampai Jemberano. Sampai Jemberano. Dan terakhir kemarin di daerah Kodia Denpasar. Di kota ya, Denpasar ya. Karena di sana subaknya masih cukup luas juga. Denpasar itu sekitar 1 jam setengah dari sini ya. Gitu. Lumayan ya. Dan ini semua dikerjakan swadaya. Swadaya. Luar biasa. Swadaya. Nah, selain burung hantu ini, apalagi yang teman-teman kerjakan? Ini saya lihat ada konsentrat dari hasil pembakaran sampah ya. Ini jadi pupuk atau? Ini sebetulnya program burung ini kan di luar tajuk rencana. Di luar tajuk rencana, tapi karena kita memiliki pengetahuan di sana, kita memiliki ilmu di sana, jadi merasa tergerak kembali. Ya seperti kata teman-teman, biar adalah gunanya kita hidup gitu. Artinya walaupun di mata beberapa orang kita memang manusia tak berguna gitu. Jadi itu akhirnya nilai dari sebuah pengetahuan itu yang mestinya dinikmati oleh semua kalangan masyarakat, terutama petani sebagai penjaga pangan daripada negeri ini. Jadi itu yang sebetulnya kita lakukan adalah program kita pada sesungguhnya di Bakti Ring Pertiwi itu adalah restorasi sungai. Kenapa restorasi sungai? Karena kita bicara masalah budaya, tatanan keluhuran budaya yang ada di Bali. Karena di sana ada banyak
mungkin di Nusantara ini hal-hal yang harus kita pertahankan itu memang ada. Karena itulah yang dipersembahkan sebagai wujud rasa terima kasih, kan begitu, kepada alam, kepada semesta. Nah, karena melihat situasinya sudah punah, terus kita pun sering kesulitan pada saat membuat sesajen atau upacara agama itu, ya akhirnya kita memutuskan untuk membuat restorasi sungai. Kenapa sungai? Karena di sana ada air. Kenapa air? Air adalah sumber dari segala sumber kehidupan. Jadi yang pertama kita lakukan kita memiliki program 3 km restorasi sebagai pilot project. Karena kalau lebih dari itu capek juga gitu. Ya, karena juga swadaya ya. Ya, swadaya juga gitu. Capek ya, melelahkan. Nah, karena kita sendiri kan punya keluarga. Kita mencoba untuk membuat pilot project. Artinya memurnikan kembali tatanan sungai itu. Nah, mengembalikan kembali satwa-satwa air yang dulu pernah ada. Saat ini sudah mulai punah kan. Maksudnya menjaga ekosistem sungai juga kembali. Jadi kita pun sudah beberapa kali lepasin udang, lepasin sidat juga pernah, terus lepasin ada kura-kura air tawar. Kalau di Bali disebut tribulus sama empas. Nah, itu sudah kita lakukan. Nah, akhirnya trouble-nya di mana? Trouble-nya adalah sungai ini hilir daripada desa. Nah, desa-desa yang tidak memiliki tempat pengelolaan sampah atau tidak memiliki akses untuk ke TPA, akhirnya mereka membuang sampahnya ke sungai. Nah, ke sungai ini yang hancur itu nanti kan sawah. Karena aliran-aliran sungai Das Induk ini diperuntukkan untuk ke sawah-sawah, untuk subak-subak. Jadi seringkali kita di sawah itu ada sampah plastik, tanaman padi ketika air besar udah ada yang belum saatnya dia berbuah sudah berbuah sama berbunga, tapi buahnya apa? Ada di sana produk-produk mie instan, sampo dan lain sebagainya. Minuman apa namanya botol ya, kemasan botol gitu-gitu. Jadi karena kita tajuk rencana kita budaya, jadi kita harus membersihkan sungai. Karena Subak ini kalau di Bali dipercaya sebagai asal muasal daripada desa. Ya, kalau tidak mungkin kita seperti teman kita yang di Kalimantan nomaden kan. Nah, yang membuat kita stay berkepanjangan secara berkelanjutan di suatu tempat itu kan bahan pangan. Nah, jadi itulah kenapa akhirnya kita mulai dari sungai dan mencoba membuat program ke depan ini untuk melestarikan Subak juga. Nah, termasuk juga burung ini kan termasuk juga dia melestarikan tatanan Subak. Karena istilahnya kita membuat program keseimbangan ekosistem. Jadi adapun hama dia tidak akan melonjak dan tidak merugikan kan begitu. Artinya tidak menumpas hamanya, karena kalau menumpas hama kan juga mengganggu ekosistemnya kan. Mengganggu karena kita kembali bagaimana dia bisa makan kan gitu. Betul. Nah, ini kita sebut asap cair. Bahasa kerennya liquid smoke. Liquid. Dan ini adalah hasil pembakaran dari sampah yang kita ambil di sungai. Dia ada kayu, ada bambu gitu. Nah, sampah-sampah ini setelah dipelajari oleh teman-teman, yang sulingan pertamanya mengandung tar tinggi itu yang ini yang agak hitam, pekat ya. Ya, agak pekat, dia berfungsi sebagai pestisida nabati. Jadi serangga agak enggan dia ke tanaman karena baunya yang menyengat dan lain sebagainya. Dan tahan lama di batang tanaman. Karena perekatnya sangat tinggi dia. Terus yang sulingan yang kedua, dia dominan ke pupuk.
Oh. Dia kandungan fosfat sama kaliumnya tinggi. Jadi kalau untuk buah-buahan bagus. Oke. Ya, untuk pembungaan, untuk buah-buahan. Oke. Artinya ada sampah khusus yang memang bisa jadi ini atau segala jenis sampah bisa? Atau dipilah dulu sama teman-teman? Segala jenis sampah organik. Oh, organik ya. Nanti kalau sampah-sampah yang kita anggap residu, yang plastik-plastik ataukah yang lainnya itu belum. Belum. Maunya kita mengolah juga. Karena di sana akhirnya butuh teknologi. Nah, teknologi ini butuh dana. Iya. Jadi ini pun saya bikin sendiri tempat ini tungku pembakarannya. Ya, tungku pembakar kita bikin sendiri dengan rekayasa lah. Yang seharusnya pendinginnya pakai air, saya ubah pakai bambu. Gitu. Jadi biar jalan aja dulu sebagai suatu contoh. Tapi kalau teman-teman bilang ya, kita lihat sendiri di YouTube atau di mana. Justru Jepang sendiri pakainya bambu, nggak pendingin air. Nah, untuk mengembunkan asap ini menjadi cairan, dia menggunakan bambu, tidak menggunakan air. Oke. Nah, ini mulai kapan nih? Mulai jalan? Ini baru kita coba kemarin. Nah, kita di sungai biasanya dengan teman-teman turun ke sungai setiap bulan. Sekali setiap bulan di restorasi ini. Yang sepanjang 3 kilo tadi ya? Nah, ini kita bikin acaranya di minggu terakhir, di minggu keempat. Setiap bulan? Setiap bulan. Dan itu pas hari Minggu juga. Gitu. Jadi biar teman-teman punya waktu lah. Iya. Bukan sih buat angkat sampah, tapi buat refreshing gitu loh. Dari pengapnya ada yang bekerja, seperti saya, ada yang pengapnya jadi pengangguran. Gitu. Jadi adalah wahana untuk kita berkreasi. Paling nggak melihat suasana lain gitu ya, sambil bersihin sungai. Cukup unik juga karena selama ini yang kita kumpulkan cukup banyak pakaian-pakaian bekas, CD, bra dan lain-lain. Gitu. Termasuk ini kemasan-kemasan tuh ya? Iya, kalau kemasan-kemasan itu sendiri udah nggak kehitung. Jadi untuk kita pun tidak malu untuk mengatakan kelemahan kita. Kenapa kita belum bisa mampu dan mengolah yang termasuk sampah residu ini karena keterbatasan kita. Ya, kita tidak memiliki anggaran, belum memiliki anggaran untuk pengadaan teknologi itu. Jadi kan banyak itu plastik-plastik, entah mau dimusnahkan juga bisa, tapi jangan sampai ada polusi kan. Tidak seperti banyak komunitas yang ada, mereka selalu mengecam, selalu menyalahkan apa yang kita lakukan, tapi tidak ada yang mereka lakukan. Jadi tidak boleh buang sampah sembarangan, sampahnya mau dibuang kemana? Dia bilang pasti TPA. Nah, suatu saat TPA akan penuh juga kan? Kalau tidak terkelola sampah. Betul. Kita lebih cenderung mencari jalan secara perlahan, step by step. Kita berkoordinasi dengan pihak pemerintah juga dalam hal ini lingkungan hidup. Bagaimana cara mengatasinya? Bi, terima kasih banyak nih, obrolannya singkat tapi saya kira penuh dengan inspirasi, penuh dengan pelajaran hidup lah kira-kira begitu. Meskipun diceritakan dengan cara yang sangat sederhana, tapi saya kira itu dalam sekali. Ya, karena kita kan bukan orang berpendidikan dan bahasanya pun ya mungkin karena kita pengangguran jadi lebih banyak waktu lebih banyak waktu untuk melakukan sesuatu yang dianggap tidak penting lah bagi mayoritas orang. Tapi justru lebih memikirkan bagaimana agar alam ini lestari, yang itu menjadi persoalan kita yang paling besar saat ini. Ya, karena apa? Apakah anak akan hidup dengan mobil atau rumah mewah tanpa alam? Tidak mungkin. Mereka pun harus ada pohon untuk bernapas, kebutuhan oksigen paru-parunya, butuh air, dan butuh pendukung-pendukung hidup lainnya. Yang kita sebut di bakteri pertiwi itu adalah sebagai dengan sarwo prani metangi. Sarwo prani ini adalah unsur-unsur hidup penunjang kehidupan. Inilah yang harus kita bangkitkan dengan benar.
Dan itu ini kan sebetulnya ajaran nenek moyang kita ya. Iya iyalah. Ya, karena hanya itu yang saya tahu, mungkin yang lain-lain nggak tahu, jadi nggak bahasnya apa ya dewa ini dewa itu. Jadi karena kita murni dari kecil sama kakek diajar ke sawah dan lain sebagainya. Terus ketika ada pertanyaan lebih, kakek jawabnya, kamu ngapain mau tahu itu? Apa mau jadi pendongeng, apa mau jadi penipu? Gitu. Jadi kalau kamu mau pingin tahu, lakukan apa yang kakek lakukan sekarang. Jawabannya pun nanti kamu ketemu sendiri. Nah, akhirnya sangat efisien. Sekarang baru manfaatnya terasa gitu. Kalau dulu masih kelas 4 SD dikatain seperti itu dengan kakek, apa nih kakek, tanya aja nggak boleh. Sedangkan di sekolah kita disuruh bertanya kan. Nah ini sama kakek justru bertanya nggak boleh, tapi lakukan dulu. Cari jawabannya sendiri. Cari jawabannya sendiri. Sip. Terima kasih banyak. Sama-sama. Sehat terus, sukses terus. Mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol lagi untuk cerita keren yang lain. Makasih.